Suara saya terdengar dengan jelas, Dek, masih, Dek? Terdengar. Atau ada back terdengar ya? Ada background tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Sebentar ya. Ya, mohon maaf kalau memang ada beberapa sound, tapi mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya, Dek. Oke. Sekarang IP yang ketiga, mudah-mudahan belum terlalu lelah, masih ada kaitannya dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang, tadi kita udah belajar bahwa, oh, kalau ada kelainan kromosom, ada konsekuensi penyakit. Oh, kalau ada variasi DNA atau mutasi DNA, berarti juga ada konsekuensi penyakit. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang tentang single gene disease dan complex disease. Jadi outline-nya seperti yang kalian sudah bisa lihat sendiri, ya ada dua doang cuma ini. Ada single gene disease atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan satu gen, dan ada yang complex disease atau penyakit yang disebabkan oleh interaksi sinergi dari faktor genetik maupun faktor lingkungan. Nah, dari definisi udah jelas ya, single gene disease adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya variasi gen atau perubahan DNA yang diwariskan ke keturunannya. Jadi kalau single gene itu konsekuensinya adalah dia adalah penyakit keturunan. Akibat apa? Perubahan di satu gen saja atau perubahan di DNA pada satu gen. Ada banyak nggak single gene disease? Ada banyak. Bisa dari berbagai sistem organ ya. Nah, ini saya refresh lagi. Tadi kita udah belajar bahwa ada tipe-tipe variasi DNA. Ada yang benign, ada yang variant of consequence, dan pathogenic varian. Kelima jenis ini adalah hasil pemeriksaan dari sequencing ya, yang tadi kita udah bahas. Nah, untuk yang single gene disease, itu biasanya disebabkan oleh varian yang pathogenic atau likely pathogenic. Oke, ini juga mengulang kuliah yang sudah saya berikan kemarin. Tadi kan saya nyatakan bahwa single gene disease itu dia ada konsekuensi diwariskan. Nah, diwariskannya dengan pola apa? Pola Mendelian umumnya. Yang non-Mendelian itu adalah untuk complex disease. Jadi, untuk single gene disease, benar-benar murni diwariskan dengan pola pewarisan Mendelian. Terus pertanyaan berikutnya adalah, ini kenapa nih dok kita perlu belajar tentang single gene disease? Ya, walaupun dia tidak sesering penyakit-penyakit pada umumnya seperti hipertensi atau diabetes, it does happen. It affect millions of people worldwide. Bahkan diketahui dari data survei, sudah ada lebih dari 10.000 penyakit yang sifatnya monogenic atau single gene disease. Dan tidak menutup kemungkinan pasien-pasien ini akan kalian temui ketika kalian sudah menjadi dokter nanti. Ini yang selalu saya tekankan berulang-ulang, tidak pernah lelah, bahwa there is no disease so rare that it does not deserve attention. Jadi mau selangkah apapun penyakitnya, mereka juga berhak mendapatkan treatment yang holistik dan komprehensif dari kita selaku dokter ataupun tenaga kesehatan. Okay, so these are the single gene diseases that you need to know. Karena tadi saya bilang ada lebih dari 10.000 penyakit, saya cukup pilih 5 yang saya pikir untuk kalian ketahui sangat baik karena cukup sering dijumpai. Dari sistem syaraf ada Fragile X syndrome, dari muskuloskeletal ada Duchenne muscular dystrophy dan achondroplasia,
lalu ada congenital adrenal hyperplasia yang sudah saya sebut-sebut tadi, dan terakhir adalah thalassemia. Kita mulai satu persatu dari Fragile X syndrome. Sindrom kerapuhan X. Apa tuh? Kenapa tuh? Apa yang terjadi? Kalau dari namanya kerapuhan X, berarti kerapuhan kromosom X. Apa yang terjadi pada kromosom X-nya? Nah, kalau kalian ingat di kuliah Pattern of Inheritance kemarin, saya menyebutkan Fragile X sebagai salah satu contoh kelainan yang diwariskan dengan pola pewarisan X-linked. Jadi, si Fragile X syndrome ini sebetulnya adalah suatu kelainan yang ditandai dengan adanya disabilitas intelektual. Kalau misalnya kalian ke SLB, biasanya nanti murid-muridnya selain Down syndrome juga banyak anak-anak dengan disabilitas intelektual yang nggak tahu diagnosisnya apa. Padahal kalau kita periksa lebih lanjut kromosomnya, seringkali mereka mengalami Fragile X. Jadi Fragile X ini adalah most common form, adalah jenis kelainan intelektual yang paling sering dijumpai. Dia bisa terkena pada males and females, tapi hanya saja yang cewek itu punya gejala yang lebih ringan. Jadi ini X-linked dominant atau X-linked recessive deh, kalau ingat yang kemarin. Kalau Dominan. dia kayak gini, dominan. Good. Jadi dua-duanya equally affected, hanya saja yang wanita akan menunjukkan gejala yang lebih ringan. Jadi disabilitas intelektual pada pria akan sangat profound atau akan sangat besar, walaupun yang wanita tidak terlalu. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang kemarin juga saya sebutkan, ada namanya antisipasi. Ada penambahan repeat. Jadi mutasinya di FMR1 gene, tapi jenis mutasinya adalah trinucleotide repeat expansion. Kalau kita lihat gambarnya, ini adalah gen FMR1 yang normal dengan jumlah repeat CGG kurang dari 55 repeat. Hasilnya adalah protein FMR1 yang fungsional. Kalau dia adalah Fragile X carrier, sebetulnya kalau X-linked dominan kan kita nggak mengenal carrier ya sebetulnya, tapi untuk konsensus luar masih ada yang menggunakan istilah carrier. Carrier ini adalah kalau jumlah CGG repeatnya itu in between, belum di atas 200 tapi sudah di atas 55. Apa yang terjadi? Proteinnya masih terbentuk tapi jumlahnya sudah berkurang, sehingga sudah ada mild disabilitas intelektual. Kalau dia lebih dari 200 jumlah CGG repeatnya, apa yang terjadi? Shutdown, tidak ada sama sekali protein yang terbentuk. Jadi inilah yang terjadi pada penderita Fragile X syndrome. Landasan molekularnya ada antisipasi atau trinucleotide repeat expansion, di mana makin banyak jumlah CGG repeat di gen FMR1, maka protein yang terbentuk bisa berkurang, bahkan tidak terbentuk sama sekali. No expression of the protein at all. Lanjut, kalau kita lihat foto-foto dari penyandang Fragile X syndrome, akan tampak kesamaan ya, Dek ya. Kira-kira ada yang mau komentar nggak? Kira-kira dari mereka ini, feature apa yang mirip antara satu sama lain? Gigi dan kepalanya, Dok. Gigi dan kepala. Gigi kenapa? Kepala kenapa? Giginya jarang gitu, terus kepalanya ke bagian depan itu lebih menonjol. Kalau yang lain? Mungkin telinganya, dokter. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Selain gigi, kepala, telinga. Jadi, kalau kita lihat, betul jawaban kalian itu. Yang pertama, terlihat adalah kepala ya. Fitur kepalanya lonjong. Jadi lonjong, lonjong. Ini kan pakai poni doang ya, jadi makanya putih-putih lonjong. Ini juga lonjong, lonjong. Foreheadnya atau jidatnya itu nong-nong, jenong. Kelihatan ya? Nih satu, satu, satu. Nih, ini juga, ini juga, ini juga. Itu satu. Broad forehead, long and narrow face. Yang
Kedua, telinga, betul. Telinganya itu prominent atau caplang. Sama ya, kalau kita lihat nih. Terus giginya juga crowded teeth atau giginya itu nggak rapi, besar-besar. Jadi, anak-anak dengan sindrom, kalau kalian dengar kata sindrom, berarti kan ada kumpulan gejala ya, Dek ya. Kumpulan gejala yang disebabkan oleh satu etiologi atau faktor penyebab. Sama kayak Down syndrome, tampilan fisiknya mereka akan mirip-mirip. Jadi Fragile X syndrome pun juga tampilan fisiknya juga akan mirip-mirip. Secara umum, ini adalah karakteristik fisik yang bisa dijumpai pada anak-anak Down syndrome. Ada long and narrow face, mukanya lonjong dan panjang, lalu ada kening yang lebar, lalu ada telinga yang menonjol, caplang, terus matanya tuh strabismus. Strabismus, ada yang tahu strabismus itu apa? Tahu nggak strabismus apa deh? Strabismus itu juling. Jadi kalau mata juling itu strabismus. Jadi anak-anak Down syndrome, anak-anak Fragile X syndrome itu strabismus. Lalu highly arched palate itu palatumnya tinggi. Palatum itu bagian dalam mulut ada langit-langit ya. Nah, itu tinggi. Lalu prominent lower jaw, apa ya? Cakil ya, maju ke depan tuh. Hipotoni atau hipotonus sama kayak anak Down syndrome kemarin, tonus ototnya lemah. Skoliosis, tulang belakangnya itu miring, skoliosis. Sama kalau kita periksa di organ genitalnya, testisnya membesar. Itu adalah karakteristik fisik yang kita bisa jumpai pada anak-anak dengan Fragile X. Selain itu, yang paling utama mereka memiliki gangguan tumbuh kembang, lalu ada gangguan intelektual, dan seringkali dijumpai ada autism. Jadi anak-anak Fragile X itu seringkali mengalami autism. Bukan bisa dibalik ya, anak autism pasti Fragile X, tidak. Tapi anak Fragile X umumnya juga mengalami spektrum autis. Tapi bukan berarti anak autism itu adalah Fragile X. Oke. Mudah ya untuk dikenali ya kalau anak-anak si Fragile X syndrome ini tidak terlalu sulit kita mengenai karakteristiknya. Mereka biasanya pemalu. Nanti kalau misalnya diajak ngobrol tuh suka senyum-senyum, ramah-ramah, tapi pemalu, nggak terlalu ceria yang misalnya anak Down syndrome kan suka rame ya, ngobrol, terus ketawa-ketawa. Nah, mereka ini tipe-tipe yang pemalu dan suka sembunyi-sembunyi di belakang, tapi suka memperhatikan orang juga. Nah, tadi dibilang ada Fragile X, kerapuhan kromosom X. Apanya yang rapuh di bagian sini? Kalau kita lihat kromosom di bagian bawahnya itu, kok kayak mau putus? Nah, itu makanya disebut sebagai sindroma kerapuhan kromosom X. Orang yang pertama kali ngeliatnya bilang, wah ini mau putus nih, the kromosom X looks fragile. Makanya disebutnya Fragile X syndrome. Oke. Lanjut ya, kita ke penyakit kedua yang mengenai sistem muskuloskeletal. Ini adalah Duchenne Muscular Dystrophy. Duchenne itu nama penemunya, seorang berkebangsaan Prancis. Muscular dystrophy adalah kelainan klinisnya, yaitu distrofi otot. Sudah jelas berarti apa sih penyakit ini? Suatu penyakit genetik yang dikarakterisasi oleh adanya progressive muscle degeneration, proses degenerasi otot yang bersifat progresif. Saya gerakin gini pakai otot, nafas pakai otot, semua sampai jantung kita berdetak pakai otot. Terbayang kalau tiba-tiba ototnya degenerasi dan mengalami kelemahan? Nggak bisa untuk aktivitas, bahkan nggak bisa hidup kan kalau misalnya otot nafas nggak gerak. Nah, di MD ini, dia memang menyerang semua otot tanpa terkecuali, walaupun di awalnya hanya menyerang otot ekstremitas atau otot lengan dan tungkai. Pewarisannya melalui X-linked recessive, yang sakit hanya pria, wanita sebagai carrier. Ini yang saya bilang, di awal-awal stadium, DMD atau Duchenne Muscular Dystrophy hanya memengaruhi proximal muscle. Proximal itu maksudnya yang bagian dekat dengan tubuh. Distal itu jauh dari tubuh. Gejala-gejala awalnya apa? Gejala awalnya sebetulnya bisa kita identifikasi sedini mungkin kalau memang orang tuanya cukup concern dan care terhadap perkembangan anaknya. Dimulai dari anak-anak harusnya sudah bisa
guling bolak-balik dan telentang itu kan di usia 6 bulan tuh. Duduk sendiri tanpa disangga di usia 8 bulan. Mulai berdiri di usia 1 tahun. Mulai berjalan kemungkinan di variasi 1-2 tahun. Kalau ada keterlambatan dalam proses tersebut, itu sudah harus memicu kewaspadaan. Ada apa yang terjadi? Terkadang pasien akan datang dengan keluhan sering jatuh. Jadi kalau anak-anak itu kan lasak ya, suka lari ke sana kemari. Kalau mereka sering terjatuh, nggak bisa menjaga keseimbangan, terus susah naik tangga. Kalian kan kelasnya di lantai 2 ya, kelas untuk kuliah. Kalau naik ke lantai 2, kadang-kadang kita ada yang perlu pegangan tangga, ada yang enggak. Nah, anak si Duchenne ini, mereka harus pegangan tangga tuh untuk naik, karena mereka susah menjaga keseimbangan dan otot ekstremitas atau otot tungkai bawahnya itu lemah. Karena ada kelemahan di tungkai bawah, jadinya mereka jalannya tuh ada gait atau cara jalan yang spesifik, waddling gait. Jalan bebek deh. Kalau misalnya jalan foto model kan goyang-goyang-goyang tuh ya bagian glutea atau pantatnya. Nah, itu waddling gait adalah khas cara berjalan pasien-pasien DMD. Lalu bisa kita temukan juga ada yang namanya goer's maneuver. Manuver goer. Nanti akan ada gambarnya untuk biar lebih jelas. Setelah di awal-awal stadium mengenai otot-otot proksimal atau otot-otot yang dekat dengan tubuh, kelama-kelamaan akan menjalar ke otot-otot yang jauh dari tubuh, yaitu distal muscles. Nah, inilah timeline yang mungkin terjadi pada anak-anak dengan Duchenne. 2 tahun, masih sehat, gejalanya paling sering jatuh atau jalannya tiptoe, jalannya jinjit. Mulai umur 7-8 tahun, kok udah kelihatan ya ada perubahan. Ini kalau punggungnya begini dia apa deh nama kondisinya? Ada yang tahu nggak? Lordosis, kifosis, atau skoliosis? Lordo. Dosis bukan dok. Good. Iya, jadi saya suka pakai pengingat adalah lordosis. Kayak lord itu kan ya tuan tuh kan membusungkan dada, bangga. So, kalau orang membusungkan dada dan belakangnya ada hump gitu, lordosis. Kifosis dia yang nunduk. Skoliosis, yang ini nih, yang usia 15 tahun miring. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit, kebayang ya umur 15 tahun aja udah segini. Makanya itu usia harapan hidup pasien-pasien DMD biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Karena apa? Kelemahannya terjadi progresif dan terjadi pada seluruh otot. Yang tadi saya bilang, kita bernafas butuh otot. Jantung berdetak juga ada otot jantung. Anak-anak DMD kebanyakan kalau sudah stadium lanjut atau usianya sudah remaja, mereka harus tidur itu dengan alat bantu nafas yang standby di samping mereka. Karena bisa saja ditakutkan terjadi henti nafas ketika mereka tidur, sleep apnea. Jadi sangat-sangat debilitating dan mengkhawatirkan. Alhamdulillah, tapi sekarang untuk penyakit DMD sudah ada obat genetiknya. Kan suka tuh ditanyakan, oh, penyakit genetik ada obatnya nggak dok? Beberapa penyakit genetik sudah dikembangkan suatu genetic drugs. Jadi ada namanya exon skipping drugs yang bisa dikonsumsi oleh penderita DMD untuk memperlambat progres degenerasi otot. Tidak murni menyembuhkan memang, tapi setidaknya memperlambat proses degenerasi sehingga tidak lagi mereka harapan hidupnya hanya sampai usia 20-an, bisa sampai 30 atau 40 jika memang rutin mengkonsumsi obat tersebut. Nah, ini adalah Gower's maneuver yang saya bilang tadi sebagai karakteristik gerakan dari pasien-pasien DMD. Kalau kita dari misalnya duduk untuk berdiri, gesit ya, cepat untuk bergerak, kecuali kalau sudah jompo. Nah, anak-anak DMD ini mereka nggak bisa langsung berdiri tegak. Jadi harus bertumpu dulu ke tanah, bertumpu lagi ke lutut di sini. Jadi seperti kita sedang ruku, baru bisa sedikit-sedikit bertumpu, naik, baru bisa berdiri. Ini adalah benar-benar patognomonis atau gejala klinis yang sangat khas pada penderita Duchenne Muscular Dystrophy.
Kalau sudah kayak gini, sebetulnya kita nggak perlu lagi ya pemeriksaan molekuler, sudah tegak diagnosis. Tapi kalaupun mau menegakkan diagnosis melalui pemeriksaan molekuler, kita bisa melakukan molecular testing. Tapi selain molecular testing, bisa biopsi otot atau pemeriksaan darah melihat serum kreatinin kinase. Ini tadi yang saya bilang ya, bahwa sudah ada obat gen, terapi gennya menggunakan exon skipping drugs, supaya proses degenerasi otot pada pasien DMD terhambat atau berjalan lebih lambat dibandingkan proses natural penyakitnya. Okay, now we're moving on to the third disease, congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia. Congenital artinya terjadi sejak lahir atau terjadi sejak dalam masa kandungan. Adrenal adalah suatu kelenjar yang letaknya di atas ginjal. Hiperplasia itu berarti sel-selnya mengalami pertumbuhan sel yang tidak terkontrol atau berlebih. Oke, lalu apa sih CAH itu sendiri? CAH adalah suatu grup penyakit langka yang diwariskan dengan pola autosomal resesif. Jadi kalau autosomal resesif masih ingat ya, dibutuhkan ayah dan ibu yang sama-sama carrier agar anaknya terkena penyakit. Apa yang terjadi pada CAH? Mereka akan mengalami gangguan pada pembentukan enzim kortisol dan aldosteron. Wah, ada seman satu Palembang. Dek, yang dari seman satu Palembang siapa tuh? Belum mengganti nama. Karena langka, kejadiannya itu secara epidemiologi hanya 1 dalam 10.000 atau 1 dalam 20.000 kelahiran. Ini kalau kalian ingat, yang saya sebut sebagai suatu penyakit genetik di mana pasiennya secara fenotipe tampak seperti pria, tapi kromosomalnya adalah wanita. Akibat apa tuh? Kenapa bisa kayak gitu, Dok? Karena dia ada kerusakan atau mutasi di enzim 21 hidroksilase. Ini adalah pathway atau jalur untuk pembentukan hormon aldosteron, kortisol, dan estradiol. Progesteron ini harusnya menjalani proses untuk diubah menjadi testosteron. Tapi kalau ada kelainan di enzim 21 hidroksilase, proses ini akan terganggu. Bisa timbul hypertestosteron untuk wanita, sehingga ada virilisasi atau maskulinisasi wanita dan tampilan fisiknya akan seperti pria. Apakah hanya memengaruhi tampilan fisik untuk pasien-pasien CAH? Tidak, karena ada tipe klasik dan non-klasik. Kalau tipe yang klasik, dia itu selain mempengaruhi tampilan fisik genital, dia bisa menyebabkan kegawat daruratan, bisa menyebabkan kematian. Jadi ini ada kategorisasinya, ada klasik CAH dan ada non-klasik. Kalau yang klasik itu, ini nih contohnya adalah pasien saya yang terbaru. Kalau kalian lihat nih, foto ini apa nih? Menurut kalian ini apa? Jenis kelaminnya dulu apa? Atau organ genital apa yang kalian pikirkan begitu melihat gambar ini? Penis laki-laki dong. Cewek apa cowok? Cowok ya, kalau misalnya ini. Tapi kalau dikatakan cowok, juga tidak terlalu yakin kan? Nah, inilah kasus-kasus yang kita kenal dengan ambigus genitalia. Kalau tadi Tania menanyakan hermafrodit itu bagaimana sih, Dok? Zaman dulu kita bilangnya hermafrodit, zaman sekarang kita bilangnya differences of sex development atau ambigus genitalia. Ini yang saya point dengan pointer biru atau teal warna hijau toska ini, dibilang penis bukan, dibilang klitoris bukan. Apa kita sebutnya? Falus. Dibilang klitoris dia terlalu besar, dibilang penis dia terlalu kecil, jadi namanya falus. Pasien saya ini datang dengan keluhan anak, bukan anak ya, neonatus ya, umur 20 hari, datang dengan keluhan diare, dehidrasi, ada edema cerebri atau bengkak di otaknya, parah sekali. Lalu kita periksa,
ternyata organ genitalnya seperti ini, ada hiperpigmentasi, ini menghitam. Lalu yang ini adalah falus. Yang tadi saya bilang ya, klitoris kekecilan, klitoris kebesaran, untuk penis kekecilan. Lalu kita curiga bahwa ini adalah self-wasting congenital adrenal hyperplasia yang sedang mengalami medical emergency berupa adrenal crisis. Jadi jangan salah, pasien-pasien CAH tidak hanya datang dengan keluhan estetik atau misalnya ambiguous genitalia atau kebingungan gender, tapi mereka juga bisa datang dengan keluhan krisis adrenal. Jadi masuk ke dalam emergensi urgensi karena kalau tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang harus kalian sadari. Kalau yang efek samping dari kelebihan androgennya tentu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan organ genital dan juga pertumbuh kembangan emosi dari si pasien. Tidak simpel hanya untuk, wah ini tampilan fisiknya kayak cowok, padahal dia sebetulnya ada permasalahan klinis lain yang juga lebih urgent. Namun, yang menariknya dari CAH, kalau DMD punya obat, CAH juga ada obat. Obatnya memang bukan obat terapi gen, tapi obat hormonal. Kalau diberikan sejak dini, dia dapat membantu pasien-pasien CAH untuk tidak mengalami adrenal crisis dan juga untuk tidak mengalami maskulinisasi. Jadi bisa normal tumbuh kembangnya, bisa tumbuh sebagai cewek, bukan tumbuh sebagai cowok dari fisiknya. Asalkan kita bisa mengidentifikasi sedari dini. Itulah kuncinya untuk penyakit-penyakit genetik, identifikasi dini, lalu tata laksana juga dini. Next adalah akondroplasia. Semangat ya Dek, mudah-mudahan kita bisa tetap fokus sebelum kuliah ini berakhir. Akondroplasia ini istilah awamnya adalah kekerdilan atau dwarfism. Yang pernah saya sebut ya, ucok baba, pendek kan ya. Kalau pendek sebetulnya ya orang Indonesia juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat in general. Yang pendek gimana sih yang dianggap kerdil? Pendek yang tidak proporsional. Tidak proporsional tuh gimana? Ya kalian melihat Uco Baba sendiri udah tahu ya nggak proporsional, kepalanya besar, tangannya tuh pendek-pendek, stubby hands. Nah kalau kita orang-orang pada umumnya ya pendek tapi proporsional tuh, kepalanya nggak terlalu besar, panjang tangan dan panjang lengan tungkai juga proporsional, nggak terlalu pendek. Itu yang membedakan akondroplasia atau kekerdilan dengan tubuh pendek yang biasa. Penyebabnya apa akondroplasia? Ada mutasi di FGFR3 gene, di kromosom 4 lebih tepatnya. Apa pola pewarisannya? Autosomal dominan yang kemarin kita bahas. Kalau salah satu orang tuanya sakit, berarti anaknya 50-50 akan sakit yang sama. Nah, akondroplasia sama seperti kayak kita ngeliat Down syndrome. Sekali lihat udah tahu, wah ini dwarfism nih, kerdil. Jadi penegakan diagnosisnya sebetulnya cukup dari pemeriksaan fisik. Kalau mau tambah pemeriksaan molekular, boleh. Kalian mungkin pernah lihat ya, di Instagram kalian tuh ada keluarga yang semuanya kerdil, kecuali satu anak cowoknya yang tinggi. Nah, itu adalah contoh sangat baik tentang, wow, ternyata autosomal dominan itu betul ya, ada 50-50-nya. Bukan berarti bahwa dia anak tetangga gitu ya, tapi emang betul ada chance untuk 50% normal. Oke, ini contohnya kalau kita lihat gambar. Jadi mereka akan pendek, disproportionate, short stature, kepalanya besar. Lalu jidatnya, lagi-lagi frontalnya ini, bagian jidat itu menonjol, jenong, flat atau depressed nasal bridge. Jadi di bagian sini ya, di bagian pinggir sini tuh, kan bisa ngeraba kan di bagian tungkai batang hidung sini. Kalau misalnya ada cekukan, itu ya berarti masih lalinting, masih ada. Tapi kalau misalnya pesek, flat, itu berarti depressed nasal bridge. Rhizomelic tuh ini nih, lengan, tungkai, pendek kan ya, nggak sesuai tuh. Nah itu namanya rhizomelic. Lalu short hands, tangannya tuh pendek-pendek. Ya ada yang tangannya emang cabi-cabi ada, tapi dia lebih pendek-pendek lagi. Nah sekarang tinggi, ini yang suka dibilangin midget, dibilangin kuntet atau
Dibilang akondroplasia itu kalau tingginya 122 cm ke bawah untuk cewek, 132 cm ke bawah untuk cowok. Apakah akondroplasia ini hanya mengkhawatirkan tampilan fisik? No. Mereka ada banyak kelainan-kelainan lain yang mungkin terjadi. Dental malocclusion atau gangguan di giginya, gangguan oklusi gigi, gangguan bicara karena ada gangguan di susunan gigi, gangguan bicara juga, ear infection, rentan untuk terkena infeksi telinga. Obesitas, ya kita aja yang tingginya rata-rata tuh rentan ya berat badan berlebih, apalagi yang mereka yang staturnya pendek, tapi mereka harus terus tumbuh, harus terus berkembang. Mereka nggak bisa bertumbuh, tapi bisa berkembang. So obesity is a threat for them. Lalu sleep apnea, karena apa? Karena obesitas biasanya suka sleep apnea. Lalu spinal cord compression, penekanan di spinal atau tulang belakangnya akibat dia, ibaratnya kalian punya koper 20 inch, mau dimasukin barang-barang yang banyak banget ya nggak muat ya. Jadinya meledak, nggak muat, terjadi kompresi. Jadi itu juga yang sama dengan pasien-pasien dwarfism atau achondroplasia. Yang terakhir ada hidrosefalus atau adanya penumpukan cairan di dalam otak. Ini yang tadi saya bilang tuh, yang ada keluarga yang bapak-bapaknya dia sama-sama membawa alel, tapi anaknya ada yang normal. Coba kita lihat ya, mungkin nggak nih? Kita anggap ini sebagai alel dominan yang menyebabkan achondroplasia. Mungkin nggak mereka punya anak yang totally normal? AA, gatal ya, kan sama-sama dominan. AA, achondroplasia. AA, achondroplasia. A kecil, normal. Bisa ya? Jadi pasangan yang sama-sama sakit, they still have the chance to have normal kids. Jadi kalau diragukan apakah itu anak mereka? Yes, benar, karena tetap ada kemungkinan di setiap kehamilan. 25% sedikit, tapi tetap ada kemungkinan. Oke, next, terakhir untuk single gene kita ada thalassemia, yang juga sudah saya pernah singgung-singgung dalam beberapa kuliah sebelum ini. Thalassemia adalah suatu kondisi di mana terjadi anemia pada pasiennya. Akibat apa kok bisa kekurangan hemoglobin? Karena ada kelainan pembentukan rantai hemoglobin, baik itu rantai alfa dan rantai beta. Penjelasan lebih lanjut mengenai thalassemia nanti akan kalian dapat di blog yang lebih tinggi, yaitu blog anak, tentang bagaimana thalassemia itu di Indonesia, bagaimana pelaksananya. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa penyebabnya adalah mutasi di rantai alfa atau rantai beta, sehingga tidak bisa terbentuk hemoglobin yang sempurna. Akibatnya apa? Anemia. Kalau warisannya apa? Autosomal resesif. Dibutuhkan 2 orang carrier menikah untuk didapatkan penderita thalassemia. Now, we're done with the single gene disease. Kita akan masuk ke complex disease atau multifactorial disease. Kalau tadi kita sepakat, single gene disease itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi pada satu gen. Complex disease ini, seperti yang kita bahas di pattern of inheritance kemarin, adalah penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya faktor genetik, namun juga faktor lingkungan. Contoh penyakit yang akan saya bahas dan yang sangat menjadi momok bagi baik itu dokter maupun masyarakat awam adalah cancer atau kanker. Jadi kanker itu sebetulnya memang ada yang familial, tapi sebagian besar itu multifaktorial, akibat dari perpaduan banyak gen atau poligenik dan juga ditambah faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa? Exercise atau kebiasaan untuk berolahraga, diet, pola makanan, dan paparan polutan atau teratogen atau bahan-bahan mutagen lainnya. Oke, we're moving on to cancer. Di keluarga kalian ada nggak deh yang terkena atau menderita kanker? Nauzubillah, mudah-mudahan jangan ya. Apa ada? Nggak ada ya? Sama-sama berdoa, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kanker itu apa sih? Kalau kita lihat,
banyak sekali sekarang trennya terjadi di usia muda, tidak lagi menunggu harus 70, 80, tapi banyak yang 40, 50, dan tiba-tiba terdengar kabar meninggal. Banyak, kalau di kalangan sejawat, di kalangan dosen, baru-baru ini banyak sekali saya mendengar kabar ada kakak tingkat, wah umur 40, tiba-tiba meninggal karena terkena kanker getah bening. Sama-sama kita takuti, tapi mudah-mudahan kalau kita mempelajari, kita bisa melakukan yang kita bisa untuk mencegahnya sambil terus berdoa supaya diberikan ketetapan atau takdir yang baik oleh Tuhan. Nah, why cancer sebagai contoh dari complex disease? Saya mengambil kanker karena kanker ini adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kalau dibilang, wah orang banyak meninggal karena apa? Salah satunya kanker. 1 in 6 deaths, 1 dari 6 kematian pada tahun 2020, data 3 tahun yang lalu, disebabkan oleh kanker. Kanker jenis apa sih yang paling banyak? Payudara. Yang banyak ditakutkan dan juga banyak terjadi payudara. Is it exclusively only happens in females? No. Cowok juga bisa kena kanker payudara. Cowok punya payudara kan? Punya mame kan? Hanya saja tidak ada perkembangan seperti wanita glandulanya. Jadi kanker payudara itu yang paling banyak terjadi diikuti oleh kanker paru, kanker kolorektal atau kanker usus besar, prostat, kulit, dan lambung. Ini adalah data yang dari survei dilakukan oleh WHO di seluruh dunia. Lalu, kalau tadi dibilang kanker itu ada faktor lingkungan dan faktor genetik. Gimana sih proses faktor genetik di kanker? Tadi kita udah belajar bagaimana mekanisme untuk repair DNA. Kita tahu bahwa kalau gagal untuk repair, akan terjadi kerusakan. Apakah hal yang sama juga terjadi di kanker? We'll see. Nah, ini adalah normal cell division, cancer cell division. Lihat ya, normal cell division yang dilambangkan dengan lingkaran itu sel normal. Kalau selnya rusak atau berbentuk seperti pentagon atau apa nih, heksagon, saya juga sudah lupa ya kalau nama bangun-bangunan, dia berubah kayak gini, harusnya dia akan mati. Cell death, apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Jadi kalau kalian baca Conan, kan ini adalah obatnya APTX bla bla bla, apoptosis bla bla bla. Itu adalah program cell death. Sel kita terprogram untuk mati kalau dia rusak. Keren ya, langsung shutdown sendiri kalau dia rusak. Nggak ngerepotin orang lain. Tapi pada cancer, sel-sel yang rusak ini, they can evade apoptosis. Mereka bisa menghindari apoptosis. Kalau mereka menghindari apoptosis, apa yang terjadi? Terus berkembang. Jadi cancer itu, atau kanker, secara definisi adalah perkembangan sel yang abnormal, yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya adalah dari gambar ini nih. Harusnya dia mati, tapi dia terus membelah diri dan bertambah banyak. Kalau kita lihat dari simulasi video, awalnya cuma 1. Tiba-tiba bertambah. Karena apa? Sel-sel kanker ini punya sifat yang sebetulnya superior ya. Apa sifatnya? Mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam laju yang sangat cepat dibandingkan sel normal. Namun, morfologinya atau bentukan selnya tidak normal. Tapi karena mereka tumbuh itu dalam laju yang sangat cepat, kekurangannya apa? Diferensiasinya. Ini kayak orang Italia ya, diferensiasinya yang jadinya jelek. Kan kalau kita mengejar kuantitas, kualitas akan tertinggal ya biasanya. Nah, sama halnya seperti sel kanker. Kuantitasnya bertambah terus, tapi kualitasnya jelek. No quality control, poorly differentiated. Lalu mereka juga bisa menghindari kematian cell evasion of apoptosis dengan cara apa? Mereka bisa membentuk pembuluh darah baru deh. Untuk bertahan hidup, sel-sel butuh asupan nutrisi. Asupan nutrisi dibawa dari mana? Dari pembuluh darah kan? Nah, sel-sel kanker ini mereka bisa membentuk pembuluh darah baru, sustain angiogenesis. Lalu yang paling ditakuti adalah kalau kalian dengar kata metastasis. Jadi dari satu lokasi, mereka bisa menginvasi dan menyebar ke seluruh jaringan atau seluruh organ.
itu berarti kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh kalau istilah awamnya ya. Nah, itulah karakteristik dari sel-sel kanker. 6 hal ini. Apa penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya, saya akan tunjukkan dulu bagaimana tampilan sel kanker di bawah mikroskop. Sel normal itu bentuknya bulat, cantik. Kalau diwarnai, dia akan menyerap warna. Kalau sel kanker, bentukan mereka abnormal morfologi. Bisa besar, bisa kecil, terus tersusunnya nggak rapi, kayak berantakan. Kalau kita nyusun baju di lemari kan rapi ya, satu-satu. Kalau sel kanker ini bajunya berantakan tuh, nggak ada susunan yang rapi. Dan bahkan bisa sampai hilang sama sekali gambaran normalnya. This is what happens to cancer cells. Kebayangkan harusnya fungsi normal itu tercapai jika selnya bentuknya begini. Selnya kacau, ya nggak ada fungsi yang terjalankan. Makanya banyak sekali keluhan pasien-pasien kanker. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Now, kita bahas nih, gimana kanker itu bisa terjadi? Ada 2 teorinya. Ada teori time bomb, ada teori second hit. Teori time bomb itu ada suatu teori yang menyatakan bahwa sebetulnya masing-masing kita akan mengalami kanker, tapi nggak tahu kapan aja. Tunggu bom waktunya meledak. So each and every one of us is carrying a time bomb. Masing-masing kita bawa bom waktu kanker yang nggak tahu kapan meledak. Itu teori dari time bomb. Second hit teori kurang lebih hampir sama, tapi beda. Second hit teori itu kita sudah mengalami kerusakan atau variasi DNA sejak dari kandungan, lalu ketika lahir terpapar lagi nih sama banyak faktor-faktor yang jelek, makanya bisa terjadilah kanker. Kalau kita lihat dari gambar, nah ini ya, nih kalau yang ada second hit itu contohnya kalau misalnya dia ini kalau sporadic cancer awalnya lahirnya normal nih. Sporadic cancer ini adalah kanker yang terjadi secara spontan, tidak ada riwayat kanker dalam keluarga. Awalnya lahirnya normal, begitu dia hidup, dia terpapar dengan banyak hal. First mutation atau first hit, terjadi kerusakan sel. Tapi masih bisa nih diperbaiki dengan repair mechanism kan. Second mutation, rusak lagi, selnya bertambah nih bintangnya di sini. Masih bisa bertahan, repair. Tiba-tiba di third mutation, udah mulai capek nih selnya, udah mulai nggak sanggup untuk mempertahankan diri, tapi masih bisa walaupun udah mulai kacau. Fourth mutation, terjadilah kanker. Mekanisme tadi yang repair mechanism sudah menyerah. Jadi ini adalah teori second hit. Ada first hit, second hit, third hit, fourth hit. Ini kalau yang kanker spontan. Kalau kanker yang herediter atau kanker yang ada riwayatnya dalam keluarga, maksudnya diturunkan. Kalau ini kan spontan nih, hanya ada satu penderita dalam keluarga. Kalau hereditary, ada lebih dari satu penderita. Kalau lebih dari satu penderita, itu biasanya sudah ada mutasi atau variasi gen yang dibawa sejak dalam kandungan. Sehingga hanya dibutuhkan lebih sedikit paparan untuk terjadinya kanker. Kalau ini kan butuh wow. Ini hanya cuma wow saja. Ini banyak banget wow-nya. Gitu ya deh ya, perbedaan antara yang hereditary dan yang sporadik. Kalau kita lihat definisinya, kanker tadi ada yang spontan atau somatik, ada yang germline atau hereditary atau diwariskan. Germline. Kalian ingat kan asal katanya germinal, berarti sel awal. Sel awal kita apa? Sperma dan ovum, gamet. Kalau mutasi atau variasi DNA terjadi di sel gamet, tentu zigot atau anak yang akan terbentuk dari perpaduan dua sel gamet ini akan membawa atau mengalami mutasi yang sama kayak orang tuanya. Inilah yang menyebabkan kanker yang diwariskan secara keturunan. Kalau dia somatic mutation, sel gametnya sehat, makanya orang tuanya sehat. Anaknya pas lahir banyak paparan lingkungan yang jelek-jelek, rokoknya kenceng, bukan social smoker ya, chain smoker, sudah nggak berhenti ngerokok, terus mungkin minum minuman keras,
lalu makan makanan yang tidak sehat, micin segala macam, lalu nanti dia tidak rajin berolahraga, tidak makan serat, banyak makan karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, bisa timbul kerusakan DNA atau variasi DNA. Tapi variasi DNA-nya hanya terjadi di sel tubuh. Ketika mereka punya anak, individu ini, dia nggak akan mewariskan ke anak keturunannya karena sel gametnya sehat. Yang mengalami kerusakan atau variasi DNA hanya sel tubuh atau sel somatik. Ini ada ya, yang membedakan bahwa ada orang yang kok kankernya cuma satu dalam keluarga itu, oh kok di keluarga itu kankernya diturunkan. Ini adalah penjelasan mengapa satu diturunkan dan satu tidak. Oke, next. Nah, kalau tadi kita belajar tentang repair mechanism, secara umum bahwa ada homologous end joining, non-homologous end joining, homologous rekombinasi. Kalau kita kembalikan ke gennya itu sendiri dalam siklus sel yang sudah kalian pelajari, ada mekanisme lain. Dalam siklus sel, tumbuh kembang sel, cell growth dan cell division, itu ada yang mengatur. Ada namanya proto-oncogene, ada namanya tumor suppressor gene. Proto-oncogene kita ibaratkan gas kalau di mobil. Tumor suppressor gene kita ibaratkan kayak rem. Jadi untuk bisa mobilnya jalan, ada keseimbangan antara kerja proto-oncogene dan tumor suppressor gene, ya kan? Kalau tiba-tiba proto-oncogene-nya itu berubah menjadi oncogene, akibatnya too much gas. Jadi kalian tuh nginjak gas tuh terlalu dalam, jadinya wah, maju mobilnya. Cancer atau kanker. Kalau seandainya tumor suppressor gennya yang rusak, remnya jadinya blong, melaju juga kanker. Jadi keseimbangan, lagi-lagi memang hidup ini harus seimbang ya dek ya. Belajar sama main harus seimbang. Sama halnya dengan proto-onkogen dan tumor suppressor gen. Juga ada mekanisme DNA repair. Semua ini, mekanisme ini membantu kita untuk mencegah terjadinya kanker. Tapi lagi-lagi kalau berkali-kali dibombardir dengan hal-hal yang sama, lelah, capek, menyerah. Timbullah penyakit dalam analogi ini. Oke. Ini adalah data saja yang ingin saya sajikan bahwa kebanyakan kanker itu yang sporadik atau spontan, yang tidak diwariskan. Tapi yang diwariskan juga ada. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kita lihat dari riwayat keluarga, makanya pedigree itu menjadi penting. Kalau dalam satu keluarga, dia cuma satu orang yang menderita kanker, tentu kita bisa berpikir bahwa kemungkinan besar ini sporadik nih, spontan. Tapi kalau dalam satu keluarga sudah banyak anggota keluarga yang terkena, kita perlu lebih detail mengidentifikasi. Kapan terjadi kankernya? Apakah di usia tua atau di usia yang masih relatif muda? Apakah jenis kankernya sama atau jenis kankernya berbeda namun dengan origin yang sama? Nah, itu untuk membedakan apakah familial atau hereditary. Familial itu apa, Dok? Familial itu faktor genetiknya lebih kuat, tapi tetap ada faktor lingkungan. Kalau sporadik memang murni balance antara dua faktor tersebut. Kalau familial, genetic risk factors is just a little bit stronger. Kalau hereditary, murni dari genetik. Itu ya. Berbeda. Satu murni genetik, itu kalau kanker dan hereditary. Kalau familial, ada peran serta faktor lingkungan meski sedikit. Sporadik, balance antara kedua faktor tersebut. Oke. Ini adalah contoh dari pedigree-nya atau bagaimana pewarisannya. Nanti bisa kalian lihat sendiri karena sudah kita bahas ya bagaimana Punnett Square itu kemarin. So, take home message dari kuliah saya yang ketiga pada sesi pagi hari. Nearly all conditions or diseases itu punya genetic component. Jadi dalam menjelaskan atau edukasi ke pasien, kita perlu mempertimbangkan faktor genetik dalam segala hal. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita break dulu untuk Zoom. Izin bertanya, dokter? Ya, silakan deh. Raska Galih. Iya, dok. Saya ingin bertanya mengenai penyakit DMD tadi. Nah, Ya, boleh. katanya tadi udah ada obat genetiknya berupa exon skipping drugs. Nah,
Pertanyaan saya itu, apakah konsumsi dari exon skipping drugs ini dilakukan sekali seumur hidup bagi seseorang yang memiliki DMD, Hmm. atau mereka harus mengonsumsi obat tersebut secara berkala seperti insulin pada diabetes? Nah, jika harus diberikan secara berkala, kapan saja mereka harus mengonsumsi obat tersebut? Terima kasih, dokter. Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Apakah one time only gitu ya? Udah selesai gitu ya? Nggak usah makan-makan lagi. Enak juga ya deh ya. Kayak misalnya, wow, paracetamol minum sekali kita anti demam selamanya. Apakah DMD juga begitu? Cukup satu kali? Nah, kalau dari penelitian dan dari yang sudah dilakukan di luar negeri, karena di kita belum ada nih. Mereka udah FDA approved di Amerika. Jadi kalau dari mereka, mereka memberikannya secara regularly. Tapi bagaimana pemberiannya, nah itu masih belum didapatkan kesepakatan. Masih trial and error. Ada yang mencoba, oke, one time, once a week, ada yang coba once a day, ada yang coba dalam frekuensi yang berbeda-beda. Karena ini masih dalam riset percobaan ya. Belum benar-benar bahwa, oh 3 kali 1 untuk semuanya. Seperti yang pernah saya singgung-singgung, sekarang kan kita bukan one size fits all. Jadi sama halnya dengan exon skipping drug. Satu obat itu mungkin kalau dikasih ke pasien ini 3 kali sekali untuk seminggu cukup. Pasien lain wah nggak cukup betul 5 kali. Jadi nggak ada ketetapan berapa banyak diberikan. Tapi yang pasti tidak bisa hanya 1 kali. Harus terus supaya mereka harapan hidupnya bertambah. Begitu Galih. Raska apa Galih panggilannya? Raska, dokter. Ya, Raska. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Dek. Izin bertanya, dokter. Silakan. Saya ingin bertanya terkait tadi penyakit CAH, kan ada pemberian obat hormonal itu, dokter. Nanti Ya. setelah diberi obat-obatan itu, apakah falus dari pasiennya itu akan hilang atau bagaimana, dokter? Pertanyaannya juga bagus tuh. Jadi kalau dari pasien-pasien yang sudah ditangani dengan hidrokortison ya, nama obatnya itu, mereka bisa normal tuh, bahkan beberapa bisa punya anak. Jadi yang tadinya falusnya besar banget kayak cowok, bisa reduce. Tapi lagi-lagi ini harus bergantung pada kecepatan memberikan terapi. Bahkan kalau sudah tahu bahwa ibu hamil punya anak yang akan CAH sejak dalam kandungan, kita bisa kasih kortikosteroid untuk mencegah maskulinisasi. Jadi sedari dalam kandungan pun bisa kita cegah. Semakin cepat intervensi, semakin baik prognosis atau outcome pasien. Oke, ada lagi dek? Izin bertanya, Di Dok. boleh. Ngomong-ngomong ini OOT si angkatan kalian tuh banyak orang Batak ya. Di layar saya banyak banget nih nama-nama marga. Ada Ritonga, ada Siahaan. Banyak ya. Apakah banyak dari Medan? Enggak ya? Banyak, Dok. Banyak juga dari Medan. Oke. Silakan Pauline. Baik, sebelumnya terima kasih, Dok. Ya. Saya mau tanya tadi berdasarkan penjelasan dokter, kalau sel yang berpotensi untuk menjadi CA itu, dia walaupun sudah rusak tidak mengalami apoptosis dan malah Hmm. semakin ganas pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu Hmm. kenapa bisa begitu ya, Dok? Dan apa ada sesuatu dalam sel itu yang bisa mensupport pertumbuhannya yang sangat cepat itu? Nah, kalau ada, Dok, apa bisa kita terapkan konsep tersebut ke sel-sel yang ingin kita percepat pertumbuhannya begitu, Dok? Terima kasih. Oke. Ya, menarik. Karena kita inginnya mengambil yang terbaik untuk diterapkan untuk hal yang baik, tapi membuang yang buruknya ya gitu ya, Pauline ya. Kalau ditanya kenapa sih para sel kanker itu punya ability yang sedemikian hebatnya? Nah, itu terjadi karena kekacauan instruksi gen yang tadi saya bilang ya. Ada keseimbangan antara proto-onkogene dan si tumor suppressor gene. Begitu proto-onkogennya melaju, tentu divisinya cepet gitu. Dan mereka jadinya bisa mengevade apoptosis.
Nah, penjelasan resmi mengapa molekular tertentunya itu ada penjelasan prosesnya, tapi secara singkat itu karena ketidakseimbangan antara proto-onkogen dan tumor suprasogen. Pertanyaan berikutnya, bisakah kita apply hal serupa ke sel-sel yang kita inginkan? Misalnya, yang cowok-cowok nggak mau botak gitu kan, nggak mau balding. Kita coba terapkan ke sel-sel rambut bapak-bapak usia 30-40. Bisa nggak kita tumbuh cepatkan rambut? Nah, sekarang ini sebetulnya sudah banyak yang mencoba untuk mengintervensi atau mengutak-ngatik induksi sinyal. Udah belajar sinyal induction atau pensinyalan dari transmisi seluler? G-coupled receptor, sudah dek? Sinyal-sinyal udah belajar? Belum belajar. Jadi bisa nih, Bolin. Jadi kalau misalnya untuk mengambil kemampuan sel kanker itu, kita bisa usahakan, tapi yang pertama dan utama, kita coba untuk reverse dulu sel tersebut menjadi sel yang sifatnya stem cell. Sulit, tapi secara teori harusnya bisa. Jadi kalau kita tahu kalau stem cell atau sel punca kan punya kemampuan untuk berkembang menjadi apapun ya selnya itu ya. Jadi kalau yang sekarang sudah berhasil, yang sudah dilakukan di Jepang, memang kita bisa mereverse sel normal menjadi sel punca atau stem cell. Nah, seharusnya kalau seandainya kita bisa kembang teknologi, sel kanker pun kalau kita bisa reverse, kita mainkan induksi atau pensinyalan selulernya, kita bisa tarik kembali ke kondisi awalnya sel punca dengan mempertahankan kemampuan-kemampuan tertentu. It's all possible. Everything started with a dream, Pauline. Kalau kamu bermimpi untuk menemukan hal tersebut, kamu bisa mengupayakan. Zaman dulu orang nggak kebayang tuh punya HP, bisa telepon, bisa video call. Mana lah dulu kan orang-orang lama taunya telegram, pakai pos. Tiba-tiba sekarang bisa. Jadi siapa tahu Pauline di kemudian hari bisa mengembangkan teknologi tersebut. Theoretically possible, tapi dalam realitasnya belum ada. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin Izin bertanya, bertanya, Dok. dokter. Ya, mungkin ladies first nggak apa-apa ya, Imam. Ya, Baik, dok. terima kasih atas kesempatannya, Dok. Hmm. Jadi, saya ingin bertanya di bagian cancer tadi, Dok. Nah, jadi kan salah satu faktor yang bikin sel jadi ngaco, itu kan karena adanya mutasi kan, Dok. Nah, mutasi itu kan bisa terjadi karena banyak hal, termasuk paparan zat yang dinamakan karsinogen kan, Dok. Nah, apakah karsinogen itu dia diturunkan dari orang tua atau keturunan sehingga dia termasuk heredity cancer atau dari individual seseorang, Dok? Terima kasih. Oke, jadi ini kembali lagi ke konsep somatic dan germline mutations tadi ya. Untuk paparan karsinogen, kan terjadinya ketika hidup ya, Aisyah ya. Kalau ketika hidup berarti yang kena sel apa tuh? Sel tubuh atau sel gamet? Kalau kita terkena paparan ketika kita sudah lahir nih sekarang nih. Kamu misalnya makan seblak tiap hari pakai micin gitu ya. Sel tubuh. Sel tubuh, diwariskan nggak ke sel Hmm. gamet kerusakan tersebut? Iya. Hmm? Oh, tidak. Tidak. Berarti jawabannya Tidak, Dok. tidak. Hmm. Oke. Tidak Ya. diwariskan berarti. Tidak, karena Baik, terima kasih, karsinogenik itu Dok. paparannya iya sama-sama terjadi ketika kita hidup ya. Unless kalau misalnya kerusakannya itu terjadi akibat hal-hal lain ya. Kena sel gamet baru bisa diwariskan. Oke, Imam. Batavia apa dek? Singkatan Batavia ini? Ayo Mam, kamu jangan cuma join the wagon pasang VB Batavia. Apa arti Batavia? Tadi kan Alpha Midi udah tahu nih, saya tahu. Apa Batavia? Ya, yang anak Lupa Batavia. saya, dok. Kalau nggak salah ketua kelasnya Nabila ya namanya ya? Ya bukan. Mana nih Oh, ketua ini kelasnya jelas? dokter. Be the Apa? amazing victory agent. Victory Agent. Agen kemenangan ya. Be the amazing. Lucu-lucu tiap tahun ada betadine, ada beta histin, betavia gitu ya. Oke. Ya apa Imam? Mau nanya apa Mam? Ya, dokter. Saya mohon izin ingin bertanya, dokter. Nah, sebelumnya kan ada disinggung terkait kanker ya, dok. Nah, saya sebelumnya tuh pernah kayak lihat-lihat ya di internet, kita mungkin juga sering terkait penanganan kanker itu dengan proses kemoterapi ya, dok. Di mana suatu pasien itu diberikan obat zat kimia baik melalui intravena maupun oral itu kan, sehingga kankernya dapat
tersingkir. Nah, itu gimana sih dok? Zat kimia itu bisa menyingkirkan kanker. Apakah dia membunuh sel kanker atau mencegah mutasi yang memberhentikan terjadinya pembelahan yang tidak terkontrol? Dan kemudian apakah obat dari kemoterapi ini bisa berdampak pada sel-sel pada organ lain gitu dokter? Terima kasih Oke, dokter. ya, sama-sama. Ini yang menjadi salah satu topik yang memang terus dicoba diteliti ya, karena kita inginnya membantu pasien. Pertanyaannya sebetulnya sudah bisa dijawab oleh Imam sendiri. Kalau kita pakai obat-obatan intravena atau obat-obatan oral, mereka itu sifatnya tidak spesifik sebetulnya. Jadi seringkali timbul efek samping. Kalau misalnya kamu sering dengar tuh, atau misalnya nonton film kan, pasti penderita kanker digambarkan botak tuh rambutnya rontok karena penurunan status imunitasnya. Ya sudah pasti ada dampaknya ke sel-sel lain atau organ-organ lain karena obat-obatan tersebut tidak spesifik, tidak target organ spesifik. Yang mereka lakukan adalah memang membunuh atau menghancurkan sel-sel yang abnormal. Tapi kausalnya sendiri yaitu perubahan atau mutasi gen tidak mereka tangani. Yang mereka bunuh adalah sel-sel kankernya. Penyebabnya tidak. Misalnya kamu tangkap malingnya, tapi kemiskinannya tidak kamu tangani. Tentu ketika dia keluar, masihlah dia masih mau maling lagi karena dia nggak ada duit. Misalnya gitu tuh. Jadi memang sekarang inginnya targeted treatment kita menggunakan terapi gen pada pasien-pasien kanker. Tidak lagi hanya menggunakan kemoterapi, agen-agen intravena, atau obat-obatan yang dikonsumsi secara oral. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Tinaza. Ya, saya pernah dengar, Dok, katanya kan Down syndrome itu kan bisa berdampak ke jantung. Itu kenapa bisa terjadi, Dok? Terima kasih. Oke, ini kayaknya saya mau keep juga ya untuk pertanyaannya di hari Jumat ya, kenapa Down syndrome bisa ada kelainan jantung. Itu yang sebenarnya saya harapkan kalian juga cari tuh, kok Down syndrome dengan kelainan berupa trisomi 21 bisa ke kelainan jantung, bisa dia rentan diare, gastrointestinal problem, bisa dia ada gangguan juga rentan untuk ada infeksi telinga. Nah, jawabannya itu tinggal saya yang cari, biar nanti hari Jumat kita diskusikan. Boleh ya? Baik, Oke, ada lagi? Ada lagi deh? Atau udah selesai? Cukup? Ya, pas ya di Izin bertanya dokter, 11.02. Oh, boleh silakan Arshanti. eh, saya mau tanya buat akondroplasia tadi dokter, kan dia Hmm, dwarfisme yang disebabkan karena mutasi di FGFR3 gene di kromosom 4 ya dok. Nah, apakah hmm. mutasi dari gene ini tuh cuma mempengaruhi fisiologi luar dari penderitanya, terus organ dalam kayak organ sistem pencernaannya dan lain-lain itu tidak terpengaruh, jadi tetap memiliki ukuran normal seperti yang telah dokter paparkan tadi, dan apakah ada faktor yang mempengaruhi hal demikian terjadi, seperti misalnya ada gene yang mengatur mutasi tersebut itu untuk hanya mempengaruhi rangka tubuhnya aja yang lebih kecil dari normal, dok. Oke. Ini bagus nih. Pertanyaan ini sebetulnya akan menjelaskan bahwa tiap gen memang spesifik mengatur fungsi tertentu. Nah, gen yang rusak kan pada akondroplasia ada FGFR3 tuh. Gen itu memang berperan dalam kondrosit atau osteogenesis. Jadi pembentukan tulang. Apakah organ-organ lain terganggu? Enggak. Yang terganggu hanya si osteogenesisnya aja, kondrositnya, pembentukan tulang-tulangnya, sehingga shorten length, memendek tulang-tulangnya, pangkat tubuhnya memendek, sehingga dia jadinya kerdil. Terus organ size-nya, apakah normal? Normal. Tapi tadi saya bilang, kamu punya koper cuma 20 inch, tapi mau masukin barang untuk 28 inch koper. Ya, nggak cukup, tapi dicukup-cukupkan. Jadinya meledet. Makanya mereka kebanyakan obesitas, terus jadinya kompresi untuk spinal itunya, tulang belakangnya. Ya, gitu ya. Terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi, Dek, yang mau bertanya, nah, Gamaleus apa deh artinya Arshanti? Gamaleus kita ngambil dari ini, dok. Maleus, tulang martil. Ya, kenapa tuh? Kenapa milih tulang martil Maleus? Maleus incus Karena terpes.
Karena rencananya kita mau jadi kelas yang sama pentingnya kayak tulang martil, untuk walaupun kecil kita tetap dibutuhkan. Oh, so sweet. Pantesan itu gambarnya G-nya kayak bentuk telinga ya. Ya. Berarti kalian dengan kata lain langsung merasa bahwa diri kalian kecil? Enggak ya, tapi yang pentingnya adalah signifikansi kalian meskipun tampak kecil, tapi keberadaannya kalau hilang itu sangat bermakna